Periode kedua beda lagi kita. Orang nengok ini dewan datang ini. Iya. Tidak mungkin dia bawa apa-apa gitu kan. Masa tidak bawa gitu kan. Nah kita siap dengan itu, konsekuensi lah gitu. Maka periode kedua dengan pertama saya beda budgetnya. Kedua lebih besar. Karena Oh, lebih udah naik ya? Kalau yang pertama di bawah 30, yang kedua di di atas 100. Abang termasuk orang yang mempercayai untuk duduk di kursi dewan tidak perlu duit. Perlu duit, perlu. Tidak Perlu mahal. duit, perlu uang ya. Tidak mahal. Itu relatif dong, tidak mahal itu. Perlu uang. Uang ini buat apa? Servando kan perlu uang gitu kan. Kemudian cek di RSJ perlu uang gitu. Jadi caleg kan cek RSJ, kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, Caleg Bicara kembali hadir untuk Anda semua. Hari ini tentu saya tidak sendirian. Kalau sendirian kan saya ngomong sendiri. Ini saya sudah ada orang yang istimewa. Lama-lama saya udah cari beliau ini. Dan baru sekarang berjumpa. Beliau adalah Bung Rio Setiadi. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pentolannya Partai Keadilan Sejahtera nih. Ini luar biasa nih. Bung, terima kasih sudah menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya hari ini. Siap, sama-sama, mampir Bang. di studio kita nih, Bung. Ini studio Bang Kapos nih. Alhamdulillah. Kapan terakhir ke sini? Kemarin masalah sekolah adalah PPDB. Iya kan? Oh, kemarin ya? Berarti beberapa bulan yang lalu ya? Ya kayak. Ya, PPDB. Kita tahu lah kalau Bung Rio nih ya, vokalnya kalau nyanyian tuh pop rock. Oh. Pop rock. Jazz ya. Yes. Mau dipanggil Bung, Bang, Om, atau APBD, Bapak? sah. Jangan atok bayo. Belum kita soal. Ya, soalnya di Caleg Bicara ini semua senyaman mungkin, enak mungkin kita ngobrol santai sih. Siap. Saya lebih nyaman boleh Bang, saya izin manggil Bang berarti. Boleh. Oke. Bang Rio, banyak yang orang tanya ke saya, titip dong informasi mendasar soal Bang Rio. Banyak yang nggak tahu Bang Rio ini sebenarnya asli Pangkal Pinang kah? Atau produk luar? Anak keberapa? Kemudian sekolahnya dulu besar-besar SMP, SMA-nya di mana ya? Monggo Bang, silakan Bang. Oke, Kone Rio Setiadi, alhamdulillah asli Pangkal Pinang. Pangkal Pinang Tulen ini. Asli. Lahir di Bukit Lama, besar dikit di Sumberjo. Remaja dekat Opas Indah, itu pindah di Gang Mantri, pindah di Bukit Lama lagi, sekarang di Gabek. Tapi KTP masih KTP Gerunggang, alhamdulillah saya dapil kita. Pastinya di mana Bang kalau Gerunggangnya nih Bang? Di dekat Gang Mantri. Taman Bunga RT 2. Toko Lopet. Waduh, Muhaya. bingung saya. Tahu? Itulah Muhaya itu Gang Mantri itu. Oh, di situ. Gang Itu Mantri. masuk Gerunggang ya? Gerunggang, Gang Mantri, Gang Maras, Gerunggang paling ujung itu. Oh, jauh ya. Iya, Gerunggang. Saya di Kampak Ujung, jembatan kayu Bang. Itu Gerunggang juga. Itu Gerunggang juga. Oh. Karena yang sebelah Sampai jalan sampai Kulanda. Kulan. Sampai enggak? Sampai. Oh, Kulan. Tapi yang sisi sebelah sini katanya. Kalau yang sisi sebelah sini sudah masuk Gabek. Gabek, Ya. betul. Oh. Iya. Wah, sama Berarti nih. ujung ke ujung gitu nih, ya. Ujung Gerunggang Taman Bunga. Iya. Ini masuk di Tua Tunu berarti ya? Iya, masih ujung juga masuk tuh. berarti. Ujung. Jadi pas ya dapilnya ya. Sama pas. Si kok ada pernah. Dapilnya pas. Berarti kalau Gerunggang berapa suara sekarang, Bang? Kalau kemarin suara kita kan 1.300. Ya. 1.300, Gerunggangnya 900, 400-nya di Taman Sari. 900 dan 500-nya di Gerunggang. Dan 400-nya di Taman Sari. Kok banyak Gerunggangnya juga, 900 Bang, ya? kemarin. Lumayan juga ya. Ya alhamdulillah kemarin ada lah suaranya segitulah. Ada ya? Alhamdulillah. Itu belum dihitung saya loh. Berarti 1.364 sekarang naik lagi satu. Oke. Bang SD di PK Kutilang, TK Kutilang. Bukit Baru, Oke. SD 10, kemudian SMP 9 Bukit Baru juga, SMA sama satu negeri Pangkal Pinang. Oh, SMP 10. SMA SMP 9. SMP 9. Bukit Baru ya. Bukit Baru. Yang samping lapangan futsal. Iya di bawah. Ya, di bawahnya. SMA. Gitu. SMA 1 Habis SMA kuliah di UI Jogja. Jogja, ambil jurusan Teknik Kimia. Nyambung kan dengan politik? Teknik Kimia ya. Nyambung lah. Di mana nyambungnya itu ya? Teknik Kimia itu. Alhamdulillah, Teknik Kimia gitu kan. Abang S2 Bang ya? S1 sekarang. Oh, belum nyambung Bang. Belum nyambung. Minta doa lah, semoga dijalankan. Ada keinginan tapi. Insya Allah, semoga. Bang, selain nanti sebelum kita ngobrol soal benar-benar Abang nyemplung ke politik, setelah Abang kuliah, kemudian apa aktivitas Abang waktu itu?
Setelah kuliah 2006 wisuda tuh pas gempa Jogja, ingat enggak? 2006. Ya. Gempa Jogja besar itu 6.000 orang meninggal, itu pas tanggal wisuda itu. Pas. Tapi Jadi- tetap wisuda. Wisuda tetap cuman secara massal. Oke. Massal satu orang yang di Simbolis. simbolik, habis itu bubar, kita diminta ke warung, beli makanan, bawa ke Bantul, karena banyak korban gitu. Nah tuh, wisuda. Tapi habis itu abang apa tuh aktivitasnya? Apa langsung pulang ke Bangka dan bekerja atau tetap di Jambi? Lulus wisuda bulan Mei 2006, November saya pulang. Mei sampai November itu jadi relawan gempa ke Bantul, nginep situ kita kan. Karena banyak korban jiwa kan, korban jiwa rumahnya rusak, kita ke sana. Alhamdulillah di sana 3-4 bulan di tempat pengungsian. Kemudian ada informasi dari kawan, nih pulanglah, ada informasi lowongan kerja gitu kan. Kita pulang ke Pangkal Pinang. Apa itu masih ingat nggak lowongan kerja apa waktu itu? QC, Quality Control. Wih. Air minum mineral itu kan. Yang Yang gimana namanya ya? Pedindang. tit itu kan. Air hitam. Oh yang dia tahu. Bukit Intan. Iya iya iya. Nah, iya. itu. Akhirnya abang pulang, Ya, mencoba dan dapat. alhamdulillah keterima. September 2006 sampai saya berhenti 2014. Bulan 2006, Agustus. 2014. Ya. Oh, lumayan bang. Ya, 8 tahun 8 tahun di situ. 8 tahun di situ. Wow. 8 tahun di situ. Jadi abang menguasai betul dong soal air. Makanya agak gemuk kan, karena kan di lab kita. Tiap hari kerja kita nyoba air terus kan. Iya iya iya. Alhamdulillah itu. 8 tahun. Kenapa keluar bang? Karena kan mau dilantik loh DPRD. Waktu itu mencalonkan 2014. masih dalam ini apa namanya masih berstatus pekerja gitu? Iya, kerja di situ. Oh. Alhamdulillah. 2014 bulan Agustus kan. Akhir Agustus sudah dilantik DPRD. Saya berarti 1 Agustus. Sana DPRD. Ya alhamdulillah ketemu kawan-kawan kan situ. Berarti sebenarnya pekerjaan yang abang geluti di dunia air minum itu tidak ada masalah sebenarnya. Aman. Aman. Sebelum kemudian abang berpikir nyemplung ke dunia politik. Iya. Tapi berarti politik bukan hal yang baru buat abang. Politik ini saya gabung di PKS itu ketika saya kuliah. Oke. Saya SMA-nya kan kelas 1 di SMA 1 Pangkal Pinang, kelas 2-nya pindah ke Jogja. Sama dia 1, kemudian kelas 2, kelas 3 selesai lulus lanjut kuliah. Saya gabung di PKS itu ketika ke semester 2. Semester 2 itu tahun berapa? 2021. Nah, kok 2021? 2000. 2001. 2021. Iya. 2021 ke sana kan ke PKS. Waktu itu cuman ya ikut-ikut gitu aja lah. Gitu-gitu sampai 2006 pindah ke Pangkal Pinang, gabung lagi dengan kawan PKS ini. Oh. 2006. Jadi ya sudah 20 tahun di partai ini kan. Tapi kan opsi banyak sebenarnya kala itu. Kenapa langsung PKS? Sebelumnya saya bukan di PKS. Ya. Di partai Partainya lain. Pak Amin Rais. Oke. Saya pernah ke sana. Iya. Pernah ke sana. Kemudian karena pada waktu itu belum ada KTP Jogja, kita nggak bisa nyoblos. Tapi gabung sana. Gabung sebagai ya tim relawan lah gitu kan. Pak Amin Rais. Kan saya kan Muhammadiyah. Jadi ketokohan beliau itu mempengaruhi kita gitu loh. Betul. Pak Amin Rais kan tokoh reformasi ya. Kebanggaan bagi mahasiswa itu ketika ada beliau di antara kita gitu loh. Maka kita kemudian gabung dengan PAN waktu itu. Kemudian 2001, 2002 karena teman-teman di kampus banyak yang ikut ke PKS, ya kita gabung ke sana. Geser. Ya, gabung ke situ. Jadi saksi, jadi relawan, ya pernah gitulah. Saya pernah jadi ketua ranting Kelurahan Umbul Martani di Jogja. 3 tahun di sana, kemudian pas pindah ke Pangkal Pinang, jadi pengurus DPD Kota Pangkal Pinang. Kemudian lanjutkan DPW, kan DPW. Iya. Pengurus DPW. Di PKS ya. Di PKS, alhamdulillah. Jadi udah berapa tahun ya? 20 tahun lebih lah ya. 20 tahun lebih di Alhamdulillah. PKS. Tahun lebih. Tapi pemahamannya Bang Rio mungkin pemirsa Bangka Pos kan banyak juga ya. Apalagi sekarang pemilih pemula mendominasi kan. Iya. Pemilih pemuda mendominasi. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Bang. Apa sih sebenarnya yang membuat seorang Rio interesting dengan politik? 2009 saya pernah nyalon di provinsi. Saya pulang 2006, 2007, 2008 karena kita kekurangan orang di provinsi, saya gabung situ. Ketika itu suara saya cuma 220. Provinsi loh itu. Provinsi. 220 suara.
yang jadi Pak Ridwan Thalib, kan dia ketua DPW kita kan Oke. waktu itu. Beliau jadi. Kemudian 2009, 2014 saya diminta lagi maju, tapi dapil kota Pangkal Pinang. Ada 9 kursi, ada Pak Dodi Kusdian itu, ada teman-teman yang lain lah gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian Allah takdirkan kita jadi di situ. Dewan. Yang pertama menjadi harapan suara kita sebenarnya keluarga. Keluarga kebetulan banyak di Gerunggang. Kemudian teman-teman sekolah, saya sekolahnya di TK Kutilang, kemudian SD 10 sampai 9 di Semansa, kebanyakan di Gerunggang, Taman Sari. Oh. Jadi teman-teman datengin terus semua, silaturahmi, ingatkan, kami minta bantu. Jadi secara emosional sebenarnya lebih dekat. Sudah ada basis itu, keluarga juga banyak, tetangga juga banyak kita kan. Saya pindah tuh 4 kali di dapil Gerunggang, Bukit Lama, Putarannya tapi di Rejo Gerunggang Sari, semua ya. Jadi dapil Gerunggang sama Gerunggang Taman Sari lah gitu kan. Iya. 2 kecamatan itu pas di dapil 3 gitu. Alhamdulillah kenal gitu. Jadi ketika kita jadi kemarin, saya nggak punya banyak uang yang banyak kayak ketika online itu kan. 1 miliar, 1 juta tidak punya, dari sebesar itu gitu loh. Kita uang ada dari sebesar itu. Alhamdulillah malah keterima oleh masyarakat. Tapi pertama kali maju di provinsi, kedua di kota, dapat yang kedua. Alhamdulillah dapat di kota. Kemudian saya analisa berapa habisnya uang saya ketika kemarin nyalon kan? Yang di provinsi? Yang di kota, Atau yang kedua, kota, yang pertama, yang kedua. Kok yang pertama lebih murah lagi, saya tidak murah peser pun. Paling cuma nyetak kertas suara, kartu nama, udah bagikan itu. Udah gitu aja. Yang kedua itu agak lebih besar karena kita kan nyetak spanduk, kemudian nyetak apa ya, baju lah, tadi banyak. Cuman angkanya di bawah 30 juta. Kecil. Saya pikir kecil tuh. Total. 30 juta yang kedua. Yang kedua. 30 juta. Iya, kurang lebih segitu. Nggak percaya kan? Percaya saya. Tapi sebelum ke sana, Bang, saya tarik ke belakang lagi. Bang, bagaimana kemudian seorang Bang Rio ya, kemudian baru lulus, tiba-tiba langsung mau baru berkenal dengan partai dan langsung mau maju apalagi provinsi. Apa sih Bang yang memotivasi Abang kok bisa? Kalau kenal partai sudah lama ya, sudah lama kenal dengan partai. Kemudian ketika kemarin maju di provinsi itu karena teman-teman melihat kita sudah lama gabung di partai politik di PKS Jogja. Nah, ketika pulang ke Pangkal Pinang, di sini butuh pos nih. Ada pos kita kurang, SDM-nya mohon dibantu gitu kan. Sudah kita ikut ke sana. Saya juga sampaikan, saya tidak punya data, tidak punya basis, tidak punya peta suara gitu kan. Baru 2 tahun pulang di Pangkal Pinang, tidak punya sama sekali modal gitu kan. Jadi apa, maju aja dulu, maju kita kan, maju ke sana. Alhamdulillah dapat 200 suara. Saya pikir itu adalah modal kita. Suara itu modal. Kemudian 5 tahun kemudian diminta lagi maju di kota Pangkal Pinang. Bukan nomor 1, nomor 2 kemarin. Jadi yang pertama tuh Abang nggak ada beban sebenarnya? Nggak ada beban. Yang kedua nggak ada beban sebenarnya, sama aja. Karena memang Abang diminta oleh partai untuk maju lah ngisi karena memang SDM kita kurang. Coba. Maju, jadi coba. Menang syukur, nggak menang pun nggak apa-apa, belajar artinya. Saya kan? malah gini, pernah minta izin ke senior di PKS, saya mau daftar itu aja lah, BUMN atau PNS, tapi nggak diizinkan. Oh gitu? Ya, saya izin. Saya udah tanya, enggak, jangan. Kamu di politik aja. Kalau semua kader kita ke sana, siapa yang ngurus partai itu kan? Akhirnya malah nggak jadi saya ke sana gitu kan. Orang tua nyuruh ke sana terus, tapi saya punya pilihan dan pendapat adalah kita di sini aja dulu. Jadi nggak salah loh pemirsa, berarti kalau PKS di Bangka Belitung ini sayang betul sama Rio ini, memang dijaga betul rupanya. Ini aset yang luar biasa berarti ini. Karena kita bergabung dengan BUMN dan PNS kan misalnya KSN ya, sekolah di partai, lepas kita partai ya. Betul. Nggak boleh lagi. Itu yang ditakutkan. Ya itu pilihan lah gitu kan, pilihan ya kan? kita insya Allah. Karena PKS cinta sama Bang. Saya cinta dengan PKS. Sama cinta dengan PKS itu. Oh gitu, baru habis dari provinsi itu 5 tahun kemudian Abang mencalonkan diri. Iya. Itu ke kota Pangkal Pinang, alhamdulillah. 5 tahun kan ada waktu kita ya ketemu dengan keluarga, teman-teman, ketemu dengan para sahabat. Jadi waktu kita masih cukup banyak, alhamdulillah. Dan terpilih, kemarin alhamdulillah. Berapa waktu itu Bang suara? Pertama 220, kedua 659. Yang di pertama, periode pertama? Iya, 659. 659, Gerunggang semua itu ya? Gerunggang Taman Sari. Gerunggang Taman Sari ya. Waktu itu masih berapa ya? Kursinya ya? Kursinya 30. Enggak, Gerunggang Taman Sari itu.
30. 30. Lumayan banyak. Bang, dari 5 tahun tadi, 5 tahun kedua abang terpilih. Itu sama sekali berarti persiapan sebenarnya lebih mantap ya dibandingkan sebelumnya ya. Ya jelas. Yang kedua, ini kan kita sudah tahu kan, ketika masuk itu bagaimana ketemu ada segmen massa yang dia itu rasional, pendekatan yang rasional. Ada orang segmen pragmatis. Pragmatis ini ya berbayar lah gitu kan, kita siap anggaran, siap budget. Saya beberapa kali ketemu dengan teman lama ya, dia bilang maaf kalau di tim gitu kan, oh ya gitu. Ini apa? Kita fair aja. Ketika dia sudah punya jagoan, kita tidak mungkin maksa, kita tidak mungkin maksa. Nah, ketika kemarin yang kedua, saya melihat ada beberapa orang-orang yang dia care dengan kita, walaupun kita mau bantu pun tidak bisa gitu. Kok ada masa nih 100 orang gitu kan, kamu siap dengan anggaran 10 juta gitu. Oh, kita nggak gitu, nggak punya, kita nggak siap kita. Jadi kita orang itu nggak bisa kita pakai kemarin. Bisa kita pakai. Karena kan di lapangan kan macam-macam ya. Ada orang yang dia bergerak karena mungkin ada yang diinginkan, ada bergerak karena dia ada kasihan juga ada gitu kan. Ada juga karena kenal kita karena sudah lama kenal gitu kan. Oh, ini Rio dulu kawan sekolah kita, alhamdulillah. Dan dari semua itu kita jadi tahu, oh ini orang yang peduli dengan kita, ada yang kita lupakan kemarin kan. Bang, tapi politik nih menurut abang seperti apa sih, Bang? Politik itu kan cara kita dalam mengelola suatu daerah atau negara gitu kan. Kita kan berpolitik ini sebetulnya bagi kami ya di PKS itu kan kita ada pertemuan pekanan, ada pertemuan rutin gitu kan. Kita dibina bahwa politik ini sebagai sebuah jalan yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan gitu loh. Kita hari ini punya uang 10.000, kita bantu orang 10.000 bisa satu kali. Ya. Kan kita cuma 10.000. Ketika masuk di politik di pemerintahan, kita bisa bantu orang 10.000 dikalinya 1.000 orang gitu loh. Banyak peluang kebaikan yang bisa radius kita lakukan. kebaikannya lebih besar. Lebih besar, karena ini kebijakan itu kan. Saya punya pengalaman 2013 bantu orang sakit, bawa orang sakit mobil PKS, kita punya PKS peduli kan, itu free, pakai siapapun boleh, kemanapun boleh, yang penting berobat atau meninggal bisa dipakai. Jadi ketika kita membantu orang, kita bisa bantu orang itu udah senang kita, senang sekali kan. Nah di politik gitu kan, kepala daerah ataupun di dewan, kita bisa bantu orang dalam jumlah yang sangat besar sekali gitu. Kami pernah dulu mengusulkan BPJS UHC untuk Pangkal Pinang. UHC itu artinya Universal Health Coverage. Setiap orang yang berKTP Pangkal Pinang, ketika dia sakit, dia bisa berobat ke dokter gratis tanpa ada kewajiban cek PJS-nya bayar apa enggak, aktif atau enggak, itu enggak. Hanya otomatis. KTP. Ya, otomatis itu. Jalan tapi Bang. Sekarang sedang diusahakan berjalan. Menghela nafas. Iya, karena ini perjuangan dari lama kita, sejak lama. Bahkan sehari-hari itu hampir setiap hari ya ada orang yang, Pak tolong bantu nih, orang sakit kan, ambil dinas kesehatan, Pak tolong dibantu, karena kita ini punya kuota yang terbatas PBI-nya, ketika sudah habis maka tidak bisa lagi digunakan itu kan. Nah kita mendorong terus ke pemerintah daerah agar kuota untuk peserta bantuan iuran ini, PBI, BPJS yang gratis ini itu diperbesar, karena kan syaratnya kan harus ada SKTM ya, kita tidak mampu, tidak mungkin semua orang mengambil itu, tidak mungkin lah gitu kan. Kita percaya dengan orang kelurahan dan RT-nya. Tidak mungkin sembarangan membuat SKTM kepada semua orang, itu tidak mungkin. Tapi karena kita sudah UHC, kita melihat ini sebagai contoh Bangka Barat. Bangka Barat itu luar biasa. Kita selalu dengan Bangka Barat itu ya, dari zamannya Ustadz Juri dulu itu. Setiap KTP Bangka Barat itu bisa berobat. Saya berapa kali bantu orang Bangka Barat berobat di Pangkal Pinang. Saya bel dewannya Pak Agus tolong dibantu, nih KTP-nya Bangka Barat nih. Di Kelapa tinggalnya, tolong dibantu bisa berobat gratis. Siapa Rio, kirim foto KTP dan kakak. Kita kirim. Besok udah berobat gratis dia, langsung dia. Pangkal Pinang belum seperti itu. Iya. Itu sama juga dengan Selatan. Selatan sama. Juga. UHC ya. Dia dengan KTP Selatan, saja dia bisa. Tengah sama. Udah mulai ya. Berarti kita yang tinggal ya. Bukan tinggal. PR proses. Ya? On the process. Dalam proses kita. On proses ya. On proses. Digenjot berarti. On the track. Salah. Semoga bisa itu kan. Baik. Bang Rio, orang juga banyak kemudian mengatakan politik itu identik dengan kepentingan. Dan kepentingannya yang dimaksudkan selain kekuasaan adalah duit sebenarnya, uang. Nah, kalau di eranya Bang Rio kemarin, di waktu di provinsi, kemudian nyalek yang pertama dan yang kedua, duitnya banyak nggak? Tapi ada dewan kita yang dia modalnya di bawah 1 juta, di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Jadi gitu loh, dewan.
Kita punya teman dokter Zaril di Bangka Induk. Modalnya cuma baju itu kan, motonya kasih bendera partai keliling kemana-mana. Dia dokter, dia sering bantu orang gitu kan. Dia kan bisa nyunat tuh bisa, operasikan orang bisa. Jadi orang percaya dengan beliau. Nah saya kira uang itu tidak segalanya gitu loh. Pak saya tidak ada uang, kayaknya tidak bisa nyalek. Nggak bisa. Banyak contoh kita tuh. Saya punya teman di kota itu Pak Zainuri, dia dulunya driver, kan dewan ya, 2 periode di Partai Golkar itu kan. Ya. Teman kita, nggak masalah. Bagus saja. Ada lagi teman kita yang dia awalnya ya sebatas mungkin kita anggap nih potensi dia, mungkin jadi dapat dia. Banyak seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang saya kenal langsung gitu ya. Ketika nyalon, ya menurut kami cuma satu rahmi aja, door to door, assalamualaikum, ketemu gitu kan. Dan itu ada, buktinya ada. Memang kita tidak memungkiri ada orang-orang yang pragmatis, Pak. Ya. Pragmatis ini ketika dia datang, wani piro itu ada gitu. Gue dapat apa? Itu realitanya kan? Realitanya ada. Ada. Saya baru kali ketemu dengan masyarakat itu kan. Pak, kami dapat apa ya kalau nyoblos? Kita mikir kan. Oh, mereka langsung belak-belakan gitu ya? Wajar, karena kita kan mungkin selama ini kita jarang ketemu dengan mereka. Ketemu pun ketika anak nyoblos bayi atau ketika lebaran gitu kan jarang ketemu hitungnya. Jadi mereka bertanya, kami dapat apa gitu kan? Saya sampaikan, Bu, kalau misalnya kita break sekarang 200.000 misalnya, atau 100.000, 5 tahun udah ketemu lagi, nak Ibu? Enggak lah, maka tuh jangan hanya patokan ada uang gitu kan. Kami dulu suka advokasi dari program, Pak. Misalnya gini, Pemkot ada program pembagian bibit benih ikan. Itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat, anggarannya dari daerah gitu kan. Tapi kalau hitung-hitungan, Bang, ya, hitung-hitungannya Bang Rio lah ya. Untuk kota, perlu budget berapa? Ini kita andai-andai lah kita ya. Saya bilang 100 juta, tapi yang di bawah itu pun banyak, Bang. Yang 30 banyak. Yang dapat di tingkat kota itu di bawah 30 juta ada. Banyak gitu loh. Bukan 30 juta. Iya, bisa. Buat apa itu? Saya pernah melakukan itu soalnya kemarin. Periode pertama kan gitu. Periode pertama, Bang, saya nggak pernah ngaburkan uang, aku bayar nih, yuk, tolong pilihku. Enggak pernah. Soalnya yang saya dengar itu 500 ke atas. Juta? Iya. Ada. 500-an. Sejuta, 1 M pun ada. Iya, ada yang segitu. Nah, ini kalau yang di bawah 30, 40 kayaknya kita harus sama-sama cross-check lagi. Ya kurang di era sekarang loh, Bang. Ya kan? Dengan nilai segitu kayaknya Bang ngumpul aja, duduk ngopi, udah berapa, Bang? Tapi bisa, jadi, Bang. Ya, saya mengalami itu. Periode pertama Bang berapa? di bawah 30 juta. Di bawah 30 juta. Jadi, Bang. Doanya kuat kayaknya. Satu, yang kedua, oh iya dong, Bang. Silaturahminya kemana-mana, Bang. Itu jalannya luar biasa. Ibu saya masih hidup, kemana-mana kita kan. Oh, dibantu? Dibantu. Keluarga ikut support Semua. Yang turun bukan hanya saya, keluarga juga turun, bapak turun dengan ibu, itu kan, tetangga turun. Nah, setelah jadi kita baru introspeksi. Jangan sampai kita nih sudah dapat yang bantu jungkir balik, kita lupakan. Ngapain di sana itu? Ya. Gaji, mohon maaf ya, DL misalnya kan. Ya, saya pun bisa lah cuman gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya itu, Bang. Kita berharap ini ada amal jariah lah. Amal jariah ketika kita di sana ada manfaat yang sifatnya bukan hanya materi semata, Bang. Kalau cuma materi itu nggak usah di dewan lah, tempat lain banyak gitu. Yang banyak uang gitu kan. Berarti Abang termasuk orang yang mempercayai untuk duduk di kursi dewan tidak perlu duit. Perlu duit, Tidak mahal. Duit, perlu uang ya. Tidak mahal. Itu relatif loh, tidak mahal itu. Perlu uang. Uang ini buat apa? Spanduk kan perlu uang kita kan. Kemudian cek di RSJ perlu uang kita. Jadi caleg kan cek RSJ, kesehatan, cek apalagi dan lain-lain lah gitu kan. SKCK itu perlu uang juga. Perlu uang, cuman bukan yang utama gitu loh. Hanya uang saja, karena banyak orang yang sudah habis uang bermiliar dan dapat pun ada, tidak dapat. Artinya bukan hanya uang, ada lagi yang lain itu loh. Nah, itu dimanfaatkan semua. Ada orang potensi keuangannya mungkin cuma 70%, tapi pertawanan dia sangat tinggi atau bisa jadi dimanfaatkan. Oke, Bang, tahun ini adalah tahun ketiga kali beruntun kalau yang nanti 2024 Abang kembali duduk kan? Ya, insya Allah. Kemudian di tahun pertama, tahun kedua, apa sih Bang yang sudah Abang buat? Pangkal Pinang. Untuk Pangkal Pinang tentunya. Pertama, Abang di Komisi 1 kan? Komisi 1. Ya, ada pendidikan di situ? Ya. Di DPRD ini setiap 6 bulan. 2,5 tahun itu kita ada perubahan alat kelengkapan namanya. Jadi komisi dipindah-pindah.
perubahan kelengkapan. Sebelumnya saya di Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 2, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pangkal Pinang. Sudah setengah periode, ganti dengan yang lain pula. Jadi kita paham di kawan-kawan kan ada juga yang dia punya potensi, yang juga harus memimpin, kita gantian lah rolling gitu kan. Nah, kita dari faksi PKS ini punya kesepakatan, jangan sampai ada yang heboh kemarin Minol ya. Iya. Benar heboh kemarin. Ini bagian dari perjuangan kita dan kawan-kawan yang lain lah gitu kan. 2016 saya jadi ketua pansus tentang penjualan minuman beralkohol di Kota Pangkal Pinang. Jadi perda itu membolehkan penjualan minol di toko eceran itu boleh. Nah, kemudian kita rapat dengan teman-teman, akhirnya muncullah perda nomor 2 tahun 2016 namanya. Perda itu yang melarang penjualan minol di Pangkal Pinang. Maka sampai ini masih berlaku perda itu. Yang 2016. 2016. 2021 mau direvisi oleh daerah. Ya. Oleh daerah mau direvisi. Kemudian kita rapat lagi, kita panjang lebar rapat, akhirnya memutuskan revisi ditolak. Karena ada hal-hal yang tidak kita sepakati lah gitu kan. Berarti tetap dilarang. Berlanjut ya, dilarang. Jadi sekarang pemerintah kota sampai 2016 sampai dengan sekarang belum pernah mengeluarkan izin beredarnya minuman beralkohol di Kota Pangkal Pinang. Kita dukung itu. Karena bayangan kita kalau misalnya izin itu dibolehkan itu kan, jaraknya tidak kita atur, sebelahnya masjid, rumah sakit, jual minol, kan tidak masuk akal gitu kan, tidak pas kita anggap. Ya. Tidak masuk akal. Kita tidak mau seperti itu. Selain itu Bang, apalagi Bang yang sudah Bang lakukan selama ada di kota? Kemudian masalah yang agak sensitif ya, uang komite. Uang komite. Komite kan Ini yang sempat kemarin? heboh. Hah? Yang kemarin beberapa bulan yang lalu atau yang mana? Udah lama ini, udah lama. Udah lama juga. Udah lama. Penjelasan yang lama bukan sekarang gitu kan. Nah. Dulu kan uang komite itu diperbolehkan. Cuman karena ada beberapa sekolah yang menyalahgunakan uang komite, jadi diambil dari siswa ya, wali murid, kemudian digunakan tanpa pertanggungjawaban, tidak jelas, sehingga banyak orang-orang yang menduga-duga nih mau dibawa kemana nih, mau dibeli apa gitu kan. Jadi kemudian kita sepakat dengan dinas pendidikan kemarin, uang komite itu sifatnya adalah boleh, bukan wajib ya, boleh. Silakan menyumbang, silakan. Karena kita mengakui juga anggaran pemerintah daerah itu kan tidak kuat ya, tidak besar itu loh, tidak besar sekali, sehingga setiap kebutuhan sekolah tidak mesti direspon secara positif. Jadi misalnya sekolah butuh komputer nih 10 unit gitu kan, ya Pemkot tidak bisa langsung beri gitu kan, tapi tunggu waktu dulu, dianggarkan dulu, kemudian dicek lagi cukup anggarannya, kalau cukup laksanakan, kalau tidak tunda dulu gitu kan. Karena masih banyak juga kelas-kelas yang roboh, yang sudah mulai rusak, itu kan perlu dibangun tuh. Misalnya skala prioritas berarti kan? Betul, prioritasnya. Nah, sekolah kalau butuh cepat, mereka bisa menganggarkan dengan uang komite. Uang komite ini dari mana? Dari wali murid yang mampu gitu kan. Sehingga ketika sekolah menyepakati anggaran untuk bikin apa gitu kan, sekolah, musola misalnya, atau bikin tirai, beli tirai, silakan. Cuman disepakati dulu di komite. Dan sepakati sampaikan ke wali murid, kemudian silakan disumbang-sumbang lah gitu kan, silakan. Dan itu perdanya di zaman apa Bang? Di zamannya itu bukan perda, kesepakatan aja. Kesepakatan dinas, ya. Tertulis ya berarti? Ya, disepakati dengan dinas, kemudian berlaku sampai dengan sekarang. Jadi hari ini ketika ada yang ngomong, Pak, uang kementerianku besar nih, berapa? 200.000 gitu. Jadi kayak seperti kesepakatan bersama gitu ya? Iya. Jadi kalau dulu komite itu misalnya satu SPP ya, satu anak itu misalnya 100.000 per bulan gitu kan. Pak, kami keberatan, itu jangan dibayar. Pak, kebetulan jangan dibayar. Tapi orang tua yang mampu, lebih dari itu tidak masalah. Orang tuanya mungkin mampu ya. Mau sebulan juta Pak, mau bayar sebulan sejuta atau 20 juta, silahkan. Ini dia mampu, ikhlas, tidak masalah. Ya, beda dengan sekolah swasta. Sekolah swasta kan udah jelas ya. Per bulan itu bisa 200.000, 300.000, 400.000. Karena mereka anggaran cuma dari situ, tapi dari yang lain. Betul. Kalau uang dari bos kan enggak semuanya bisa gunakan untuk itu gitu kan. Ada uang untuk yang lain lah gitu kan. Sehingga kita sepakat untuk yang sekolah negeri jangan dibebankan oleh anggaran-anggaran yang tidak perlu lah gitu kan. Bang, selain itu kesenangan kembali yang untuk jadi anggota dewan. Gajinya gede ya Bang ya? Alhamdulillah Pak, gaji alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah gaji besar itu cukup untuk keperluan Abang dan konstituen? Kalau cukup mengakomodir semuanya? Sebenarnya. Kalau PKS kan gini, 20% gaji setiap bulan itu dipotong untuk partai. 20%? Iya. Kalau di PKS ya. Ya. Jadi kawan-kawan dewan dari kawan-kawan partai lain itu udah tahu tuh, kalau PKS besar enggak mau lah masuk PKS kan. Potongannya besar gitu kan. Tapi potongan besar itu jelas mau kemana. Kita udah punya kantor sendiri, mobil ambulan punya, hampir setiap DPD punya, kemudian
kegiatan-kegiatan struktur pun dari situ. Jadi struktur kita tuh, pengurus kita tuh dari kaku, tidak mati gitu kan, bergerak setiap bulan tuh ada terus. Abang boleh cek di kantor PKS di Bukit Lama itu rutin kita, acara setiap pekan ada, pembinaan setiap pekan ada, pendidikan politik setiap bulan tuh ada terus, pasti ada gitu kan. Ada atau tidak ada pemilu, jalan kita tetap jalan. Karena kadang-kadang ada orang yang bilang, oh kantor partai ini kalau misalnya pas pemilu ramai. Ramai, ya Pemilu sepi. benar. Enggak, PKS coba cek, ramai terus Pak kita, setiap hari ramai terus. Everyday ada terus ya. Ada, Setiap hari ada insya Allah kegiatan terus. lah. Tiap pekan ada terus, pokoknya. Itu yang enaknya bang. Yang tidak mengenakannya 2 periode. Tidak Apa, mengenakan. Apa bang? Bukan tidak mengenakan, tapi dinamika lah saya pikir ya, dinamika. Karena kalau tidak mengenakan tidak bersyukur pula gitu kan. Dinamika yang saya kira dimanapun kita bekerja, beraktivitas pasti akan ada momentum seperti ini gitu loh. Jadi nikmat saja, ikuti jalurnya. Yang mungkin tidak mengenakan, bukan tidak mengenakan ya. Jadi gini, kadang-kadang kita ini kan sedang, saya pernah waktu itu 2018, ibu saya sakit. Saya sakit pas di Tangerang Selatan kan, lagi opname, HP ini berdering terus Bang. Berdering terus, Pak tolong bantu Pak, anakku ini masuk sekolah gitu. Ya Allah, depan ibu sakit, sedang di opname, di infus. Ini ibu kandung sakit. Ibu kandung sakit kan. Telepon berdering terus. Berdering terus. Kan misalnya kita matiin kan, Ya. kita bilang, mak ini sakit, Kak diam aja dulu kan, bisa aja gitu. Ya. Penting soalnya, tidak bisa gitu. Ngomong baik-baik, Bang. Ini Bang, temuin dulu dinas nih, sampaikan masalah Bapak, kalau lanjut gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu kan tidak tahu kondisi kita gitu Pak. Betul. Pak di mana ya gitu kan? Lagi di jalan, apa ya? Kurang marah Pak, penting gitu ya. Penting. Kalau ketemu apa ya? Proposal Pak, tolong bantu. Ya gitu, jawari ya. Tapi nikmati baik macam itu tuh, nikmati baik. Iya. Kadang jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 Pak, siang itu kita istirahat di rumah, anak baring nggak tidur. Oh. Assalamualaikum tuh. Anak sedikit tidur misalnya di rumah kan. Iya. Assalamualaikum. Nggak mungkin kita keluar Pak, pasti keluar kita. Kalau kedengar orang tua gede pasti keluar, pasti keluar. Kadang-kadang tuh ngomong lu sejam ngomong lu dulu, ujung-ujung Pak kuliah kesungan lihat Pak, tolong bantu Pak. Coba dari awal jangan baca gitu ya. Jangan lama bener ya. Oh, Udah habis langsung waktu mikir, sejam 2 jam. Ya tahu kita nak apa ya kan. Oke. Pecah tidur siang kan, sore di acara lain kan. Iya. Jadi itulah yang mungkin kadang-kadang kita dinamikanya dinikmati baik. Aku sering Pak, siang-siang kadang tidur di masjid. Di Masjid Al-Furqan atau di Masjid Baitul Makmur dekat di Pemkot itu. Karena apa? Karena kalau pulang ke rumah orang lah, ada nunggu gitu kan. Ada gitu. nunggu. Ya. Berarti itu bagian dari strategi ya. Bukan, maksudnya bisa aku pulang, Iya. aku istirahat. Karena ketemu mereka ngobrol kan, enak juga kita kan. Iya. Pun mereka janjian dulu, Bang, janjian ketemu. Jam ini baik, sore ketemu di sini. Kan segar, ngumpul situ kan. Nah, kadang-kadang ada. Jadi ketika anak siang-siang tuh, nanggung kan, karena pulang ke rumah, beli lagi, udah tidur gitu ya. Di masjid akhirnya. Di masjid, asar, baru kita pulang. Jadi kalau pertanyaan konyolnya timbul nih, Dewan itu dompetnya pernah kosong nggak sih? Pernah lah. Waktu Dewan? Pernah kosong. Pernah kosong. Sekarang kan udah canggih Bang. Bang, ini nomor rekening transfer. Oh gitu. Oh gitu ya. Bener. Kalau aku lebih sering macam tuh Bang. Kan kalau kita mau belusukan jalan tuh kan harus standby sebenarnya kan? Sebenarnya bukan hanya uang sih. Pajak bayi dengan paket ya, paket sembako. Oh gitu. Ya, minyak tanah misalnya tuh beli pasir. Karena ada orang tuh yang dia tidak selalu dengan uang, Pak. Tidak selalu dengan uang, kebutuhan. Tapi Bang Rio berarti sudah punya itu semua ya? Jaringan itu semua ya? Nggak perlu repot lagi kan? Insya Allah ada gitu kan. Insya Allah ada. Karena ada orang tuh yang dia tuh memang benar. Ada orang yang dia tuh hanya dengan uang, tidak dengan yang lain, dengan uang, dengan duit cash gitu kan. Kadang-kadang kita ini kan dompet tidak mungkin tebel gitu kan di kantong nih. Tidak mungkin, kadang sedikit-dikit lah bawa tuh. Bawa tebel pun kadang habis juga, bawa tebel habis juga gitu kan. Nah itu baru di situ gitu sekarang. Nah periode kedua beda dengan pertama. Pertama itu dari nol. Wah ini pekerja swasta kan gaji tidak seberapa gitu kan. Aduh lah bisa diminta lah kan. Periode kedua beda lagi kita. Orang yang ini Dewan datang ini. Tidak mungkin tidak bawa apa-apa gitu kan. Masa tidak bawa gitu kan. Nah kita siap dengan itu, konsekuensi lah gitu. Maka periode kedua dengan pertama saya beda budgetnya. Kedua lebih besar. Lebih naik ya? Kalau yang pertama di bawah 30, yang kedua di atas 100. 100. Hah? 100. Wah, banyak duitnya berarti ya? 100 juta. Lumayan. Bapak mulai cek 100 juta itu untuk kursi kota tuh mahal atau murah? Murah lah. Murah. 100. Kalau saya tapi kan abang udah 5 tahun dulu. Iya 5 tahun dulu ya. Iya udah nabung dulu. Nabung. Alhamdulillah. Oh iya. Ada yang bilang potong 30% aja udah gede Bang.
Ya, ada yang di kawan kita tuh habis berapa bang? 900 juta. 900 ada. Ada dapat. Ada habisnya 500, 400. Tapi alhamdulillah tidak sampai segitu pak. Udah sampai segitu. Uang tetap perlu kita. Uang tetap perlu. Bukan itu satu-satunya jalan kita untuk menang di pemilu. Memang Berarti abang udah terbiasa denger Mario pelit nih. ada. Ada sering denger. Ada. Nggak apa-apa tapi. Nggak masalah, nggak apa-apa. Karena- Sebenarnya nggak pelit lah kan. Jadi gini, setiap orang datang ke rumah saya, Hmm. misal ya, Iya. ada yang minta lah gitu kan. Insya Allah pasti saya kasih. Walaupun udah Berapapun. banyak. Walaupun udah banyak. Walaupun udah banyak. Iya. Tapi minta 500 bang, 500. 500 ini biasanya nganggung gitu kan, 500. Pergi ke Sungai Liat, pergi ke Koba tuh 20.000 100 lah gitu. Oh gitu. Oh. Panjang. Pacok gitu lah ngomong orang cuman yang cari ya. Kadang tim tuh lah tahu lah. Misalnya di rumah kan, Assalamualaikum. Ah, Iya. nak ke mana nih? Nak Koba beli new gitu kan. Oh. Izin gitu ya nak beli new. Oke, Siap. siap. Nah, mungkin bilang enggak gitu kan. Oh. Dibantu lah. Wartawan? Wartawan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aman lah itu. Bukan kisaran wartawan berapa dikasih? Udah kamu tadi dah. Kamu tadi aman loh kamu. Aman ya? Dari dulu, Pak. Bang Kapos aman ya? Dari dulu, Paman. Oh, Bang Bang Kapos tahun sekali. Hah? Oh, itu. Tinggal WA baik lah. Aduh. Tapi bener ya, nggak ada ya. Tapi kalau selain Bang Kapos, pastilah ada lah. Bang Rio, tolonglah bensin nih, Bang Rio. Itu biasa. Atau setiap Pak. kali Wajar, ini ada? wajar. Biasa, wajar itu. Naik nggak? Dari periode pertama dan periode kedua? Grade-nya naik nggak? Kalau kemarin- sama, Hah? Sama baik kemarin. Bang, abang kelewatan kalau gitu. Naik lah, bahkan Oh, dari iya. tahun periode pertama modal 30 juta. Inflasi, ya. Periode kedua kan naik 100, wartawan naik lah. Seolah. Tadinya 150 jadilah 3,5 misalkan gitu. Kali-kali 10 gitu kan. Semua. Nah, tapi pernah nggak Bang? Selama abang udah periode berarti udah 10 tahun Bang abang Hampir. di Dewan ini sendiri, punya pengalaman yang mungkin tidak mengenakan dulu deh, yang bener-bener akan saya ingat selama saya menjadi anggota Dewan. Iya. Ada nggak Bang? Pernah dulu tuh nak masuk ke Atau abang pernah sampai Dinas. berantem? Batam enggak lah. Bukan Apa misalnya? bukan zamannya lagi lah Batam. Iya, apalagi misalnya Bang? Pernah nak ke dinas. Suatu hari pernah ke dinas. Kebetulan karena waktu itu udah disiap nak bergawe, Pak. Jadi baju-baju biasa, Pak. Ya. Oke. Ke dinas dengan nyari pak dinas. Sampai di depan pintu dinas ditahan oleh karyawan. Maaf, Pak. Oleh PNS ya? PNS. Iya. Nah, kemana ya? Ketemu Bapak ini. Nggak jadi gitu deh. Bapak sibuk. Oh, ya, oke. Siap, Bu. Oh, mereka nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Karena kita kan nggak di apa ya? Baru, Pak. Masih baru. Iya, Udah iya, pertama iya. kemarin. Baru. Kemudian duduk sebentar. Telepon Pak Kepala gitu, Pak Dinas. Apa izin Pak, nak ketemu. Oh iya, naik Pak, silakan. Nggak boleh, Pak. Sama siapa? Sama yang jaga gitu kan. Turun deh, turun. Sini masuk. Wah, masuk kita kan. Pak, maaf Pak, nggak biasa aja Bu. Nggak bisa. Bu benar gitu kan. Iya. Nggak jepit Pak gitu kan, kayak itulah, nggak jepit gitu kan. Lagi tamu ke Ini dinas. berarti abang yang kelewatan. Abang Kita pakai ketemu sendal jepit. Kita bukan dinas itu kan. Ketemu baik Iya. gitu kan. Nah, kita dewan ini kan kadang gini. Rapatnya jam 12 siang gitu. Ya. Jam 8 kita kan ketika di jalan ketemu warga gitu kan. Pak, tolong Pak bantu SKCK kami. SKCK apa? Data kami Pak. Capil kami bantu Pak. Ya. Datang lagi kita ke Capil ketemu dengan Pak zaman itu Pak siapa ya Pak yang sudah meninggal. Sebelum Pak Darwin nih, Pak siapa itu lupa. Nah, itu ketemu dengan beliau. Beliau alhamdulillah enak orangnya. Armada. Ya. Pak Armada Marum Pak Armada gitu kan. Sering ketemu dengan beliau. Sabtu kan beliau masuk itu. Sering ketemu dengan beliau. Nah, ketika datang itu kita tidak siap lah. Masa pulang dulu ganti baju, Ya. ke dewan, tidak mungkin lah. Ketemu aja langsung gitu kan. Nah, itu enak di sana Pak. Jadi ketika kita ketemu dengan dinas, ngurus masalah-masalah yang ya bisa langsung connect lah dengan dinas itu enak tuh. Alhamdulillah hari ini dinas di Pangkal Pinang ini kan kooperatif semua, Enak-enak semua ya. kooperatif. Enak-enak semua lumayan. Ya. Salah. Nah, kalau yang itu yang tidak mengenakan, yang paling abang sukai jadi anggota Dewan ini pada saat kapan? Atau apa sih momen-momen yang benar-benar Bang sebenarnya nih lah impianku menjadi Dewan nih? Apa Bang? Banyak Pak, kebaikan yang bisa kita usulkan itu bisa nyebar itu. Itu harapan kita. Jadi gini, ketika kita punya suatu niat baik ya, dengan kemarin ketika belum jadi DPRD itu, saya merasa niat baik ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, satu tidak sanggup lagi, besar Pak biayanya. Pernah kita bawa seorang anak ke rumah sakit, karena kita belum dewan, ya kita yang nanggung semua biaya. Hari ini tidak gitu,
orang sakit Pak, orang yang pernah kemarin kita bantu orang di Kecamatan Rangkui, bukan dapil saya. Tapi ada masalah. Bapak tahu enggak, yang datang ke kita itu justru bukan dari dapil Gerunggang, dapil luar. Sering datang kita itu. Kita kan enggak peduli lagi. Pak, tolong Pak, ada sakit, dapil mana ya? Mungkin Intan, mungkin bantu. Enggak mungkin ngomong gitu. Kita bantu semua. Katanya Pangkal Pinang itu tugas kita, bantunya gitu kan. Nah, pernah suatu ketika ada yang sakit, Pak, ibu kunlah nenek kunlah 3 hari di ICU. Dia belum ada biaya. BPJS-nya enggak diaktif gitu kan. Gimana? Kirim KK dan KTP. Proses di dinas, alhamdulillah hitungan jam jadi. Beberapa jam setelah itu meninggal ibunya. Oh. Bayangkan kok mereka tidak pakai BPJS gratis. Bayarnya berapa gitu. Lega kita Pak. Walaupun tidak mampu bayar. Ada kepuasan tersendiri kita bisa kita bisa bantu orang. Iya, bantu keluarga Pak. Ada keluarga yang perlu bantuan seperti itu. Artinya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain tanpa harus merepotkan yang bersangkutan gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Maka kebijakan ini kalau misalnya kita bisa copy ya, dan kita sampaikan jadi sebuah kebijakan dan menjadi program, kan lebih enak Pak di Pangkal Pinang ini. Sakit penyakit tidak perlu ke Dewan lagi, langsung Pak otomatis. KTP penting KTP Pangkal Pinang, bukan KTP Batam, bukan KTP Singapura, KTP Jakarta, KTP-nya Pangkal Pinang. Itu bisa langsung dilaksanakan oleh di kesehatan itu. Bang, khusus nih Bang, khusus untuk konstituen. Abang kan dapilnya Gerunggang. Untuk Gerunggang apa selama ini? Gerunggang kan menjadi super apa ya? Super ramai lah. Ramai Gerunggang nih, Pak. Tuatunu, Kampak dulu kan hutan, sekarang lah jadi perumahan banyak. Nah, kita berharap di sini Gerunggang ini memang menjadi tempatnya pendidikan, tempatnya kesehatan, akses yang mudah itu di Gerunggang sebenarnya. Nah, ini harapan kita ke depannya jangan sampai Gerunggang ini tidak ada rencana. Yang kemarin menjadi pembahasan tadi RT RW itu yang tata ruang wilayah, Gerunggang ini kan ada namanya hutan kota, 30% wajib itu. Sekarang kan hampir semuanya perumahan Pak, Gerunggang ini. Ya. Cek lah. Hampir semua daerah di Gerunggang ini, tanah kosong itu, rumah. Rumah. Ini mau sampai kapan kita seperti ini? Kan tidak mungkin itu. Dan itu rawan loh, potensial untuk bencana. Airnya susah kelak ke depannya, kemudian masalah limbah melimbahnya juga akan jadi masalah ke depannya gitu kan. Nah, ini kita harus hati-hati. Pernah ngomong dengan SPU beberapa bulan yang lalu dengan SPU masalah tata ruang kita ini Pak. Nah, hati-hati kita Pak. Karena perumahan yang ada sekarang ini kan banyak orang yang beli rumah, tapi dari tinggal ke dia beli rumah apa ya? Atau aset itu kan. Tinggal ke dia. Sementara kita punya sebuah skenario daerah ya, RPJMD namanya, rencana pembangunan jangka menengah daerah, jangka panjang daerah, itu kita taati harusnya gitu loh. Ketika kita bangun perumahan di situ harus siap juga dengan fasilitas umumnya. Paling mudah adalah perkuburan. Di mana yang kubur yang lapang di Pangkal Pinang ini? Tidak. Cuma di Kampak kan? Cuma itu lagi ya? Ya, yang 1 lebih hektar, 1 atau 2 hektar. Kan lebih besar lagi Pak, kecil Pak itu Pak. Pernah ada di daerah Air Kepala 7, kuburan mau dibangun ditolak warga. Yang di Pal 7? Di Kepala 7, Air Kepala 7. Air Kepala 7, udah jadi Bang, itu yang paling gede. Yang 2 hektar kalau nggak salah. Udah land clearing. Udah, kita udah ke sana. Yang di RT 7. Kepala 7. Iya, Air Kepala 7. Itu yang dibeli warga kan? Kan sebelumnya punya Pemkot di situ. Iya, kalau nggak salah. Namanya tuh Akademi Komunitas. Mau dibangun kampus, cuman kewenangan kampus diangkat oleh provinsi. Jadi bangunlah kuburan rencana kita kan. Pas mau dibangun ditolak oleh warga. Nah, bangunlah di Kampak. Kampak 1, kemudian di Kota 7 satu. Kota 7 itu punya warga yang mengusahakan. Bukit Lama udah penuh Pak, hampir penuh Bukit Lama. Di dekat Semada udah penuh juga, Semampat juga udah penuh. Tidak mungkin lagi ada. Maka RT RW itu perlu segera disahkan. Kemarin sudah kita bahas, cuma tidak selesai, belum selesai. Jadi hari ini saya ini jam 3, jam setengah 4 janji ketemu warga di Cang Pedang. Ada yang sakit stroke katanya, udah tua, tidak bisa lagi berjalan. Tapi bisa tidak di. Nah, kita mau ke sana ngecek nanti ya. Kemudian malam dikit kita ke Moya. Ada teman kita yang kecelakaan. Kecelakaan kita jenguk. Oke. Itulah gawe Pak. Sudah. Tapi dinikmati Pak. Ya. Mau jadi amal jariah. Ya dinikmati lah 2 periode Bang. Pasti Pasti dinikmati itu. Baik pemirsa Bang Kapos, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini di Caleg Bicara, tentunya tidak elok kalau rasanya di penghujung Bang Rio tidak menyampaikan nih closing statement-nya.
penyemangatnya kira-kira Bang. Apa Bang untuk caleg bicara kita untuk pemirsa Bang Kapus yang ada di mana-mana yang udah menyebar Bang. Silakan Bang. Ya, kepada pemirsa Bangka Pos dimanapun berada, pemilu tinggal hitungan hari ya, tidak lama lagi, 14 Februari. Jangan lupa datang ke TPS, sampaikan aspirasi kita kepada siapapun yang kita percaya gitu loh. Karena nanti ketika mereka terjadi dan dipilih oleh masyarakat, itu akan jadi harapan kita ke depan. Karena banyak kemarin laporan-laporan, oh Pak, aku milih ini tapi udah ke rumah lagi, udah ke rumah lagi, udah ketemu lagi gitu kan. Itu risiko kita. Jadi jangan sampai kita ketika milih orang kemudian tidak kita temui lagi gitu kan. Ada orang yang dia ketika, oh kalau dapat duit Pak, kalau mereka saya lah urusanku. Jangan demikian. Jangan seperti itulah. Transaksional seperti itu kan saya pikir terlalu sempit Pak, simpel sekali gitu. Hanya dengan duit kita milih orang gitu kan. Kelihatan rekod mereka, harapan kita dengan memilih orang itu dapat membawa banyak kebaikan bagi lingkungan kita. Itu harapan kita. Jangan sampai kita milih hanya karena uang, kemudian uang ini akan habis. Waktunya masih panjang nih, sayang sekali gitu kan. Nah, pilih dengan hati nurani, semoga Allah berikan pilihan terbaik lah untuk bakal pilihan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salah. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Rio untuk obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga Bang Rio juga nanti di 2024 melanjutkan nih. Amin, amin ya Allah, amin. Melanjutkan lagi jalannya, membantu orang banyak. Amin. Ya kan niatnya untuk mensejahterakan orang banyak. Itu dia. Pemirsa Bang Kapos, kesempatan memilih dan dipilih itu sebenarnya ada pada kita semua. Semua punya hak yang sama. Tapi nanti di Februari tentunya Anda punya hak. Jangan tidak memilih, apalagi golput. Nah, itu berat, ya. Sampai jumpa di Caleg Bicara berikutnya. Tetap setia selalu di Bang Kapos. Saya Edi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.